Shalom, inilah aku, utuslah aku. Perkenalkan keluarga kami, saya Bapak Mengabul Purba. Saya Ibu Dermawan Tambah. Saya Benediktus Sardian Purba. Dari Stasi Santo Paulus Silempuyang, Paroki Santo Antonius Padua, Tigadolo. Dalam rangka Minggu Misi Sedunia yang ke-49, kami mengikuti video ini menolong orang sakit yang terpinggirkan dan apresiasi menolong orang sakit terhadap non-Katolik yang terpinggirkan. Selamat mengikuti. Selama ini kan Bapak udah minum obat. Awalnya memang Bapak kan enggak sakit kayak gini. Jadi kami berharap ke depannya Bapak biar semakin sehat. Ini ada vitaminnya sekali sehari. Nanti minta bantuan abang itu atau istrinya dikontrol. Ini untuk ke depannya 30 hari atau 20 hari boleh. Yang penting dimakan setiap hari. Ya kan? Jadi nanti kami dari puskesmas dan bersama keluarga, kalau bisa Bapak semakin sehat, keluarga dan orang-orang di sekitar Bapak peduli dengan Bapak. Nah, vitaminnya ini dulu habis, baru tampung yang ini. Dan di sini ada kami kasih sekedar untuk apalah, baru biar badan yang tidak gatal-gatal atau penyakit kulit lain. Ada baju, walaupun baju ini bertuliskan apa nama-nama orangnya, Pak. Jadi yang bisa kami bantu. Ya Pak, sehat ya Pak. Kita berfoto dulu. Oke, ini Bapak ini yang namanya Bapak Parino, tinggal di Pondok Gede, Desa Silempuyang. Nah, Bapak ini sendiri di sini di rumah ini karena anak-anaknya sibuk dengan pekerjaannya. Jadi pada hari ini kami memberikan sedikit rezeki kepada Bapak ini. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak ini. Demikian, terima kasih. Khusus untuk gatal-gatal di tangan itu kan, wis dipangan pirang dina? 2 kali. Ini udah dibuat ke tangannya belum? Enggak apa-apa kian dibuat biar hilangnya itu. Nah, dioles. Ada minyak makan? Di sini ada kami kasih beras. Ya sedikit pun nggak apa-apa lah ya. Harus semangat. Terus kalau ada keluhan kan bisa melalui pengulu. Enggak adanya bantuan-bantuan? Ada. BLT itu dapat. Ini namanya Bapak Wagino, penduduk Desa Pematang Silempuyang di Kuta Bongkaran. Bapak Wagino tinggal sendiri di sini di rumah ini sudah berapa tahun, Pak? Tahun 96. Ini anaknya jauh dari tempat ini, di Lubuk Pakam. Ternyata jarang juga datang kemari karena kesibukan kerja. Bapak ini sendiri sudah menduda beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi untuk makan sehari-harinya hanya menjual sayur-sayuran. Apa yang ada bisa diambil, tapi ini dijual pada masyarakat. Apa yang bisa kami sampaikan kepada Bapak ini, obat dan beras, semoga dapat dipergunakannya untuk yang baik. Demikian ya Pak ya, sehat-sehat ya Pak ya. Ya Allah, ya Allah, lancar lah, ya Allah, maafkan anakku, ya Allah, Tuhanku, ya Allah, subhanallah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah, Bapak. Kasihan anaknya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kasihan anaknya Tuhan, bernapas bernapas.
nangis. Nangis dia. Udah banyak dimakan makanannya. Nangis dia. Nangis dek. Nangis dek. Nangis dek. Subhanallah, subhanallah. Nangislah kau, nangis, nangis, nangis. Nangis dek. Nangis dek. Aduh Tuhan, nangislah dek. Aduh. Nangis dek. Makasih ya Tuhan. Nangis lagi dek. Sekalian suka nangis. Ya, nangis, nangis. Nangis lagi dek. Nangis terus. Lagi dek. Mulu menteret. Oti mate nang pala gurang-gurang. Ala ni udah. Kujanya tekonan. Perdi ya do haro. 2 minggu ini. Mate lah. Alo, asal minggu ciburuah. Aku tidak ada. Apung Joyce dari gereja HKBP Lampuyang. Lagi sakit, dia diare tadi pagi. Akhirnya tidak pergi kebaktian ke gereja. Tetapi sebelumnya dia menderita sakit gatal-gatal, dan hari ini kita beri pertolongan, mudah-mudahan Tuhan memberkati. Terima kasih. Ibu ini namanya Rebecca Buru Manurung. Jadi ini juga termasuk salah satu dari umat Katolik, umat dari Stasi Santo Paulus Lampuyang. Selama ini ibu ini hidup sendiri di sini, makannya dibantu oleh keluarga. Ibu ini dalam keadaan kurang sehat. Bereng, nyop vitamin alang dah saudari dah. Daun. Nah, nomor Sehat dah. Gobuk mon ngagajang tikini pangkasami do. Alang dah saudari dah. Nah, holang bormen. Oke. Ini adalah keluarga Napitu, Ibu Boru Sirait atau Opo Marcel. Kebetulan ada di sini nama anak ibu ini si Doni. Anak keberapa ini Bu? Anak ke-11, anak yang paling terakhir. Anak yang ke-12 adalah seorang suster. Apakah si Doni ini Bu mulai lahir demikian? Iya. Terus sakit. Jadi lahir ini, sesudah lahir ini terus ini nggak mau ngomong ini, nggak tahu apa-apa pun nggak tahu. Sakit apa Ibu waktu hamil si Doni? Terus dingin, aku dagingku. Jadi berobat. Itulah. Berobat, nggak pala berobat aja suntikan. Oh, disuntik pada saat dia di kandungan. Oh iya. Oh, berarti mungkin ada juga pengaruh dari obat yang ibu makan, atau memang kebutuhan gizi di kandungan buat dia belum tercukupi. Apakah ibu merasa kehadiran adik ini di tengah keluarga kayak merasa minder atau tidak senang dengan kelahiran? Ya senanglah, walaupun gini ini senang aku, itu rezeki kami ini diberi Tuhan. Oh, berarti kelahiran si Doni nggak menjadi beban atau ibu merasa malu terhadap orang lain? Enggak, sayang saya sendiri. Ya. Kan semua sayang sama. Mudah-mudahan si Doni ke depan dan ibu merasa satu sama lain dengan anggota keluarga atau abang-abang atau kakaknya saling mengasihi dan tidak merasa dipinggirkan adik ini. Enggak, sayang semua. Oke lah, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Ini rezeki. Mudah-mudahan keluarga-keluarga lain yang mengalami seperti si Doni ini adalah termasuk keterbelakangan mental, jangan menjadi beban di tengah-tengah keluarga, karena kelahiran anak itu adalah berkat dari Tuhan. Ya enggak Bu. Ya demikian, terima kasih. Demikianlah video yang kami perbuat, semoga bermanfaat. Shalom. Salam sehat.